Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tiar, dan kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Kita langsung saja masuk ke materi. Ya, materi yang akan kita pelajari pada pertidaksamaan linear dua variabel ada yang pertama pengertian, yang kedua ada menggambar grafik PTLDV ya, pertidaksamaan linear dua variabel disingkat PTLDV. Oke, kita masuk ke pengertian. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel yang masing-masing variabelnya berpangkat 1. Jadi pangkat paling tingginya adalah 1. Contoh, ada X tambah Y kurang dari sama dengan ya. Kalau seperti ini itu ada garis di bawahnya ini kurang dari sama dengan. Kemudian ada 3X dikurang 2Y kurang dari atau sama dengan, bisa disebutnya seperti itu juga. 24 ada X tambah 5Y kurang dari negatif 10. Nah, kalau tandanya cuma seperti ini, artinya dia itu kurang dari. Kemudian ada 2X tambah 5Y lebih dari 8. Ada negatif 4X tambah Y lebih dari sama dengan negatif 2. Kemudian ada X dikurangi 6Y lebih dari negatif 3 ya. Dari semua contoh ini, kalau kalian perhatikan tidak ada yang berpangkat 2, semuanya pangkat 1 ya. Kalau tanpa pangkat itu artinya variabelnya dia itu pangkatnya 1. Nah, kemudian kita masih ke pengertian ya. Apakah X lebih dari sama dengan negatif 2 merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Jawabannya bukan ya. Kenapa bukan? Karena di sini hanya memuat satu buah variabel yaitu X. Ya kalau misalkan ada Y atau enggak variabel yang lain itu baru disebut pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian ada apakah X kuadrat ditambah 2Y lebih dari sama dengan 0 merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Jawabannya juga bukan. Kenapa? Karena X kuadrat ditambah 2Y lebih dari sama dengan 0 memiliki pangkat 2 ya. Pangkat 2-nya kalau kita coret hanya menjadi X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 0, ini baru disebut sebagai pertidaksamaan linear dua variabel. Ya. Kemudian materi yang berikutnya adalah menggambar grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama mengganti tanda pertidaksamaan lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, atau kurang dari sama dengan tanda sama dengan. Jadi semua tanda-tanda yang tadi dicontoh kita rubah dulu menjadi sama dengan yang pertama. Yang kedua, menentukan titik potong koordinat kartesius dari persamaan linear dua variabel dengan kedua sumbu. Jadi kita nyari titik potong koordinat kartesiusnya. Ya, caranya gimana? Yaitu titik potong pada sumbu X itu kita misalkan jika Y-nya sama dengan 0 maka didapat titik X, 0. Ya, X-nya itu bisa berapa saja ya. Kemudian titik potong sumbu Y, jika X sama dengan 0 maka didapat titiknya 0, Y. Kemudian yang ketiga, menggambar grafik berupa garis yang menghubungkan titik X, 0 dengan titik 0, Y. Ya. Jika tanda pertidaksamaan memuat tanda lebih dari atau kurang dari, grafik tersebut digambarkan dengan garis putus-putus. Ini ya ciri khasnya. Kalau yang tadi, yang contoh sebelumnya, apabila pertidaksamaan menggunakan tanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka garis digambar tidak putus-putus. Nanti kita lihat contohnya aja. Kemudian yang keempat, menggunakan sebuah titik uji untuk menguji daerah penyelesaian pertidaksamaan, yang kemudian daerah yang merupakan penyelesaian diberikan arsiran. Kita masuk saja ke contoh. Gambarlah grafik dari X lebih dari sama dengan 2. Ya, kita masuk ke dasar dulu ya. Kita belum masuk ke pertidaksamaan linear dua variabel, tapi menggambar dulu untuk pertidaksamaan linear itu seperti apa. Ya, X lebih dari sama 2. Yang pertama kita rubah dulu menjadi X sama dengan 2. Ya, setelah itu kita buat sumbu kartesiusnya. Ya, di sini
yang garis yang vertikal ini disebut sumbu X, garis yang horizontal kita sebut dengan sumbu Y. Ya. X sama dengan 2. Kita perhatikan fokus di sumbu X sama dengan 2. Di mana angka 2 di sumbu X? Ada di sini ya. Maka titik ini sama dengan X sama dengan 2. Kita kasih titik. Ya, setelah kasih titik, kita tarik garis di yang melalui titik X sama dengan 2. Yang ini ya, kita tarik garis. Nah, sekarang pertanyaannya adalah X lebih dari sama dengan 2. Berarti yang lebih dari 2 itu kan ada 3 kan ya. Di sini lebih dari kan, 4 juga lebih dari. Kalau 1 kurang dari ya. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu dari mulai 2 sampai seterusnya kan ada 4, 5, 6 dan seterusnya. Maka sebelah kanan ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Kita kasih arsiran. Ya. Oke, contoh yang berikutnya. Gambarlah grafik dari Y kurang dari sama dengan 1. Ya. Y kurang dari sama dengan 1. Pertama biasa ya, kita rubah dulu menjadi sama dengan. Maka didapat Y sama dengan 1. Oke, kita buat gambar koordinat kartesius biasa ya. Yang vertikal ini kita sebut dengan sumbu X. Mungkin kekecilannya ini X ya. Yang horizontal ini kita sebut dengan sumbu Y. Sekarang titik fokusnya adalah di sumbu Y. Sumbu Y kan yang ini ya. Titik sumbu Y yang ada sama dengan satunya di mana? Yang ada 1. Di sini ya. Ini 1. Ini kan 0, ini negatif 1, negatif 2. Kalau yang ke bawah itu negatif, ke atas itu positif. Nah, kita kasih titik di sumbu Y yang ada angka 1-nya. Kemudian kita tarik garis yang melewati titik Y1 ini ya. Garis. Nah, kita kasih garis. Nah, sekarang pertanyaan adalah Y kurang dari sama dengan 1. Artinya kurang dari itu lebih kecil kan ya. Berarti yang termasuk kurang dari itu ada 0, negatif 1, dan seterusnya. Di bawah garis tanda ini. Ya, maka himpunan penyelesaiannya itu semua yang di bawah 1. Gitu tuh. Nah, semuanya ini nih. Ya, ini merupakan daerah himpunan penyelesaian dari Y kurang dari sama dengan 1. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan linear dua variabel. Kenapa dua variabel? Ada variabel yang pertama ada X dan yang kedua ada 2Y. Ini termasuk pertidaksamaan linear dua variabel. Ya. X tambah 2Y kurang dari sama dengan 6 kita rubah seperti biasa. Kurang dari sama dengan ini kita rubah menjadi sama dengan. Maka didapat X ditambah 2Y sama dengan 6. Ya, setelah merubah menjadi tanda sama dengan, ya, cara yang berikutnya adalah menentukan titik potong kartesius dari persamaan linear dua variabel dengan kedua sumbu. Titik potong yang pertama adalah sumbu X, Y sama dengan 0. Yang pertama kan ya. Artinya apa? Kita rubah Y yang ada di persamaan X ditambah 2Y sama dengan 6. Kita rubah Y-nya menjadi 0. Maka didapat X ditambah 2 dikali 0 ya. Y yang di sini ya. Y yang di sini kita rubah menjadi 0 sama dengan 6. Artinya kan di sini kita dapat X ditambah 2 kali 0 hasilnya 0 ya. Maka didapat X tambah 0 sama dengan 6. Ya. X tambah 0 tetap X ya. Karena berapapun bilangan ketika ditambahkan 0 itu tetap hasilnya bilangan itu sendiri. Maka didapat X sama dengan 6. Maka memotong sumbu X di titik 6,0. Kok 0-nya dari mana ya ini? Ya, titik potongnya itu kan Y sama dengan 0. X-nya 6, berarti 6,0 ya. Yang sebelah kiri itu X, sebelah kanan itu Y. Kalau seperti ini. Kemudian titik potong sumbu Y, X sama dengan 0. Kalau tadi yang pertama itu Y sama dengan 0, yang kedua adalah X sama dengan 0. Maka X ditambah 2Y sama dengan 6 yang ada di sini persamaannya kita rubah X-nya menjadi 0. Maka didapat 0 ditambah 2Y sama dengan 6. 0 tambah 2Y tetap ya, hasilnya adalah 2Y. Maka didapat 2Y sama dengan 6. 2 yang sebelah kiri pindah ke sebelah kanan. Ya, dua-duanya ini dibagi 2. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 6 dibagi 2. Maka didapat Y sama dengan
3. Artinya apa? Ini memotong sumbu Y di 0,3. Nah, berikutnya adalah gambarlah grafik dari X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Yang memotong sumbu tadi itu ya, X di 6,0 memotong sumbu Y di 0,3. Pertama kita buat dulu sumbu kartesiusnya. Ya. Nah, ini sumbu kartesius yang biasa vertikal ini sebagai sumbu X dan horizontal ini yang sumbu Y. Kemudian memotong sumbu X di 6,0. Berarti 6 ini sebagai X gitu ya. 0 ini sebagai Y. Maka yang ada di melewati 6,0 X-nya kita lihat ada angka 6. Y-nya 0. 0 itu berarti di sini ya. 0 nih. Ya, berarti yang melalui titiknya 6 terus di garis 0. Berarti di sini ya. Nih, kita dapat di sini. Kita kasih titik. Ya, kemudian memotong sumbu Y di 0,3. Berarti 0 ini sebagai X, 3 ini sebagai Y. Ya, berarti kita lihat di titik X0, 0 kan di sini. Kemudian Y-nya 3. Ya, ini 3 ya. Berarti titiknya ada di sini. Kita kasih titik lagi. Nah, setelah memotong dapat 2 buah titik, ya. Yang berikutnya caranya adalah menggambar grafik yang berupa garis yang menghubungkan titik X, 0 dan titik 0,Y. Ya, ini kan X, 0, 0,Y. Berarti kedua buah titik ini kita tarik garis yang melewati 2 buah titik ini. Ya. Nanti garisnya seperti itu. Ini kita dapat garis yang melewati titik yang ini. Tadi yang pertama, ini titik yang kedua. Ya. Setelah mendapatkan garis ya, menarik garis dari buah titik menghubungkan. Terus cara yang berikutnya adalah menggunakan sebuah titik uji untuk menguji daerah penyelesaian pertidaksamannya titik uji. Titik ujinya kita ambil saja titik uji ini. Ya, titik uji yang di sini itu apa? 0,0 ya. Yang melewati garis X dan Y ya, pertemuan garis X dan garis Y itu artinya titik ini adalah titik 0,0 ya. Ini titik ujinya 0,0. Titik uji ini kita substitusi ke dalam pertidaksamaan X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Ya, substitusikan X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Artinya apa? X-nya kita ganti 0, Y-nya juga kita ganti 0. Maka didapat 0 ditambah 2 dikali 0, Y-nya kan diganti 0 juga, kurang dari sama dengan 6. Maka 0 ditambah 2 kali 0, 0 ya. Maka didapat 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 6. 0 tambah 0 kita dapatkan 0. Berarti 0 kurang dari sama dengan 6 ya. 0 itu benar tidak kurang dari sama dengan 6? Betul ya, karena 0 lebih kecil dari 6. Maka pertidaksamaan bernilai benar. Maka daerah yang memuat titik uji 0,0 merupakan daerah himpunan penyelesaian. Jadi yang memuat titik uji kan di sini ya. Maka yang di bawah garis merah ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Tinggal yang tahapan terakhir adalah daerah yang merupakan daerah penyelesaian atau himpunan penyelesaian diberikan silang titik ujinya kan di sini, maka di bawah garis merah ya. Nah, ini merupakan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Oke, sekian saja video pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.